Kembali lagi bersama saya Peggy Putri di dalam pelatihan volunteer. Kali ini kita akan membahas mengenai keramah tamahan atau hospitality. Tujuan dari pelatihan ini adalah bagaimana teman-teman volunteer dapat berperilaku santun dan bertata krama yang baik agar kita bisa memberikan pelayanan yang prima. Beberapa hal yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah: satu, bagaimana kita bisa memahami tata aturan pergaulan yang santun dan bertata krama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang patut dan tidak patut, yang pantas dan tidak pantas dilakukan dalam pergaulan dan melayani para delegasi atau kita menghadapi tamu-tamu yang hadir di acara ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengembangkan keterampilan untuk berperilaku yang santun dan bertata krama. Kenapa kita belajar hal ini? Saya sudah sebutkan di materi sebelumnya bahwa teman-teman akan berhubungan dengan para tamu, delegasi, orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia yang tentunya mereka punya latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan kita harus beretika dengan baik agar kita dapat melakukan pekerjaan kita, agar kita dapat melayani mereka dengan profesional. Kita sangat memerlukan sikap dan perilaku yang baik dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang ada. Untuk itu, mari kita pahami dulu dasar-dasar dari hospitality atau keramah tamahan. Nomor satu, yang utama, bagaimana kita bisa bersikap ramah dan sopan pada siapa saja. Ramah dan sopan ya, teman-teman, karena ada yang ramah tapi dianggap tidak sopan. Kita harus menjaga kesopanan kita. Ramah, berbaik-baik dengan orang lain itu penting, tapi tidak kalah pentingnya kesopanan. Yang kedua adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang lain. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana kita bisa membantu mereka. Yang ketiga, keramah tamahan bicara soal bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Dan bagaimana kita mau dan dapat membantu semaksimal mungkin dari orang-orang yang datang ke kita. Tentunya untuk kita bisa ramah, untuk kita bisa sopan, untuk kita bisa menjaga perasaan orang lain, kita harus punya toleransi yang tinggi. Kita harus menghargai budaya setiap orang. Kita harus menghargai kebiasaan dari orang-orang yang datang ke kita. Kita harus menghargai cara berbicara dan apa yang mereka butuhkan. Untuk semuanya itu tentunya kita harus dapat menguasai diri, self control, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Di materi sebelumnya saya sudah berbicara dalam berkomunikasi kita harus stay positif, untuk selalu berpikiran positif dan berkomunikasi dengan efektif. Juga bagaimana kita bisa mengapresiasi setiap tamu, setiap orang yang kita bantu. Itulah dasar-dasar dari keramah tamahan. Lalu bagaimana ya memulainya? Tentunya before they talk to you, sebelum orang mendengarkan kita atau berbicara dengan kita, mereka melihat kita dulu. Makanya impresi itu penting sekali. Karena yang dilihat adalah penampilan duluan, yang dilihat kitanya duluan, di dalam komunikasi adalah visualnya yang terlebih dahulu. Maka dari itu, appearance atau penampilan kita sangatlah penting. Penampilan bagian dari keramah tamahan. Penampilan bagian paling awal dari kita membangun impresi yang baik. Penampilan saya bicara bukan masalah cantik atau ganteng ya, tapi saya bicara mengenai kebersihan, kerapihan,
dan kenyamanan. Kita harus bersih, maksudnya ya bagaimana kita bisa menjaga penampilan kita terlihat dan memang kita menjaga kebersihan pribadi. Mandi tentunya jangan lupa, ya, sikat gigi. Dan yang paling penting teman-teman, kadang-kadang kita tidak sadar, tapi itu penting adalah bau badan. Kita harus memastikan bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita nyaman dengan kehadiran kita. Jadi, jangan marah ya kalau ada teman yang colek kita sesama relawan nih untuk bilang, "Hey, agak kurang sedap nih baunya." Jangan marah. Mari kita bisa menilai diri kita sendiri dan kita mau menjaga kenyamanan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Kerapihan. Kita sudah diberikan seragam atribut dari PON ini. Mari kita menggunakannya dengan baik. Mari kita mengenakannya dengan baik. Agar kenyamanan bukan hanya untuk orang di sekitar kita, tapi kitanya juga nyaman dengan penampilan kita. Untuk teman-teman wanita, untuk bisa make up tentunya ya, berdandan tapi secukupnya, seperlunya saja. Karena kita kan bukan lagi fashion show ya, kita lagi di dalam sebuah event. Kembali, make up yang baik, buat para pria juga kerapihan sangatlah penting. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua diperhatikan oleh orang. Dari tatanan rambut kita, seharusnya simple, sederhana, menunjukkan profesionalisme kita. Dari pakaian kita sampai ke sepatu kita. Pastikan semuanya bersih, pastikan semuanya rapih, dan pastikan semuanya nyaman, baik bagi kita yang mengenakannya dan juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Impresi yang kedua adalah behavior atau perilaku kita, etika kita, dan toleransi kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama terhadap delegasi atau tamu yang kita layani. Perilaku itu menunjukkan siapa kita. Mari kita menjadi pemuda-pemudi Papua yang punya perilaku yang baik, kesopanan, menghargai orang lain, punya toleransi terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Tentunya kita akan menyajikan etika, sopan santun yang pantas, yang layak di dalam event ini. Setelah orang melihat kita, orang merasakan kehadiran kita, tentunya orang akan berbicara dengan kita. Bagian dari impresi adalah komunikasi. Komunikasi kita sudah belajar secara spesifik satu materi sendiri. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Kita harus memperhatikan verbal kita. Kita harus memperhatikan non-verbal kita. Dan juga jangan sampai miss mengenai komunikasi tertulis. Pada saat kita harus mengirim email, pada saat kita harus mengirim surat, pada saat kita harus mengirim WhatsApp atau pesan teks lainnya. Mari kita perhatikan gaya bicara kita. Mari kita perhatikan kesopanan dan etika di dalam berkomunikasi. Dalam membangun impresi, appearance, behavior, communication, kita harus memperhatikan gesture kita. Ini yang paling penting, ini yang dilihat, ini yang dirasakan. Bagaimana kita terus mempunyai gesture atau postur yang positif. Tidak membungkuk, tidak terlalu banyak senderan, tapi bagaimana kita terus bisa berdiri tegak, duduk dengan sopan, etika yang baik, mencerminkan ekspresi yang positif senantiasa. Kerapihan dari pakaian yang kita gunakan, atribut yang kita gunakan, semuanya memancarkan etiket kita, memancarkan impresi yang ingin kita bangun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika yang harus kita perhatikan. Etika-etika yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, bagaimana kita menyambut tamu dan memperkenalkan diri kita. Yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan.
terhadap para tamu atau orang-orang yang meminta bantuan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan hubungan menggunakan telepon. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah menyambut tamu. Penting sekali ini, karena kembali ke first impresi. Ya, impresi awal, impresi pertama. Bagaimana kita menyambut dan memperkenalkan diri dengan sikap yang ramah. Jangan tunggu-tunggu untuk diperkenalkan oleh orang lain. Kita harus proaktif. Terutama teman-teman LO, terutama teman-teman yang bertugas di bandara. Hal ini penting sekali karena teman-temanlah yang menyambut pertama para delegasi. Teman-teman yang pertama menyambut para tamu. Tidak kalah penting teman-teman yang ada di venue dan juga di tempat penginapan dari para tamu. Menyambut dengan baik, menyambut dengan ramah, itu akan membuka impresi yang tepat, akan memberikan kenyamanan terhadap setiap tamu kita. Memperkenalkan diri dengan sopan. Saat ini memang kita tidak diizinkan untuk menjabat tangan. Saat ini kita tidak bisa memberikan salam-salam persaudaraan dengan memberikan gesture yang tepat. Dengan sedikit membungkukkan badan, dengan kedua tangan dihaturkan ke depan. Atau kalau memang kita sudah kenal atau mereka yang menyodorkan untuk fist bump, kita bisa melakukannya. Menunjukkan bahwa hubungan yang lebih tidak formal. Kalau kita memang sudah tahu namanya, misalkan kita sudah tahu siapa yang kita jemput, mari kita mengucapkan namanya dengan sopan dan benar. Hai Kak Peggy Putri, selamat datang. Bisa seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan memperkenalkan diri. Menyambut dengan sopan, menyambut dengan ramah akan membuka pintu komunikasi yang lancar. Lalu dalam menyambut, dalam pertemuan pertama, jangan lupa pada saat kita melihat mereka perlu bantuan, kita bisa menawarkan bantuan. Ingat, ditawarkan dulu. Jangan asumsi ya, jangan main kita mengambil barang mereka. Maksudnya baik, caranya salah, jadinya salah. Mari kita tanya dulu, apakah perlu dibantu Kak? Ada yang bisa saya bantu? Bapak, mungkin bisa saya bawakan barangnya Ibu? Bertanya, menunggu jawabannya, kita akan memberikan solusi yang terbaik. Hal yang kedua, melayani tamu. Kita sebagai volunteer, tentunya ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang prima. Bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan, keinginan, dan harapan dari setiap tamu kita. Ada beberapa hal atau langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah, mari kita melakukan pendekatan dengan sikap yang netral. Netral ini yang dimaksud adalah kita tidak memihak dengan siapapun. Tujuan kita adalah untuk membantu. Tujuan kita adalah untuk menolong. Kembali, kita berpikiran positif, kita bertingkah laku positif. Yang kedua, agar pertolongan kita tepat, agar pelayanan kita tepat, kembali nih ke ilmu komunikasi, mendengarkan secara aktif. Bagaimana kita punya empati, bagaimana kita mencoba melihat dari sudut pandang para tamu, bagaimana kita bisa menghargai apa yang ada di pikiran mereka, bagaimana kita bisa menghargai kebutuhan dari para tamu ini. Yang ketiga adalah, mari kita tunjukkan rasa ingin tahu terhadap masalah atau tantangan yang sedang dihadapi. Jangan bersikap masa bodoh. Kalau kita bersikap masa bodoh, kita nggak akan bisa membantu mereka. Kita coba tanya lebih detail. Kita coba memahami kenapa mereka membutuhkan hal tersebut. Kita mencoba memberikan solusi yang terbaik. Kalau mau kasih solusi, kita harus paham permasalahannya. Kalau kita mau membantu, kita harus paham apa yang diperlukan untuk bisa membantu para tamu.
Untuk kita bisa memberikan solusi, kita harus tahu masalahnya. Untuk kita bisa membantu dengan tepat, ya kita harus tahu jelas apa yang perlu kita bantu. Bahkan kita bisa melakukan extra mile, di mana kita bisa memberikan lebih dari yang diharapkan. Tentunya dengan rasa ingin tahu apa sebenarnya yang diharapkan oleh para tamu kita. Caranya bertanya kembali untuk memperjelas persoalan. Kita kembali lagi ke efektif komunikasi, klarifikasi, konfirmasi itu selalu penting agar kita bisa mencari alternatif solusi untuk membantu. Alternatif solusi yang kita berikan sesuai, tinggal diputuskan bersama atau diputuskan oleh orang yang akan kita bantu. Selanjutnya, bagaimana kita bisa beretika yang baik pada saat melakukan hubungan telepon. Baik kita yang menghubungi atau yang dihubungi, mari dimulai dengan sapaan yang sopan. Greetings, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan menyebutkan nama kita. Selamat pagi, saya dengan Peggy, bisa saya berbicara dengan Ibu Wulan? Atau kalau kita yang menerima, selamat pagi, saya dengan Peggy Putri, ada yang bisa dibantu Ibu Wulan jika kita sudah tahu nama orangnya. Lalu, kalau di telepon, kan nggak ketemu ya. Tetap saja kita harus mendengarkan dengan aktif. Kita justru karena tidak ada visualnya, kita harus memperhatikan kata-kata. Kita harus memperhatikan intonasi suaranya. Kalau kurang jelas, mari kita klarifikasi, mari kita konfirmasi, atau kita bisa mengulang. Baik Ibu Wulan, berarti Ibu bisa siap jam 8 pagi ya. Kami pastikan bahwa kendaraan akan ada di sana 7.45. Kita mengklarifikasi ucapan kita. Kita membuat kesimpulan dari percakapan kita. Disesuaikan dengan tujuan pembicaraan. Untuk kita bisa mencapainya. Jangan sampai kita terlalu bias. Banyak pembicaraan-pembicaraan lain yang tidak sesuai dengan konteks, dengan tujuan pembicaraan. Mari kita selalu memastikan bahwa apa yang kita bicarakan itu padat, singkat, jelas. Jangan lupa teman-teman, intonasi suara sangat penting. Ekspresi bisa menentukan intonasi loh. Kalau kitanya cembetut, pasti gak bisa ya nih, coba nih kalau saya cembetut, terus mau mencoba bicara yang ramah kayaknya sulit ya. Tapi kalau kita mempertahankan ekspresi kita berbicara dengan tersenyum, kita berbicara dengan ekspresi yang positif, tentunya intonasi bicara kita akan positif. Intonasi bicara kita akan sesuai dengan pesan sesungguhnya yang ingin kita sampaikan. Itu kalau kita berhubungan dengan voice atau suara. Bagaimana kalau kita berhubungannya dengan WhatsApp atau aplikasi teks lainnya? Nomor 1, jangan menggunakan singkatan-singkatan yang tidak umum ya. Kita kembali harus menghargai latar belakang orang lain. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus memberikan informasi yang detail tapi tidak bertele-tele. Menuliskan kata-kata yang tepat. Memilih menggunakan bahasa yang tepat atau istilah-istilah yang kita yakin dipahami oleh kedua belah pihak. Bagaimana kalau kita yang kurang paham dengan teks atau pesan yang disampaikan secara tulisan dari lawan bicara kita? Kembali teman-teman, jangan malu untuk bertanya. Apa yang dimaksud ya Ibu? Maaf, saya kurang paham. Mari kita menggunakan teks dengan tepat juga. Karena ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling banyak dipakai saat ini. Pada saat kita akan mengakhiri hubungan percakapan kita di telepon atau mengakhiri percakapan kita
Di teks, mari kita ucapkan terima kasih dan menyelesaikannya dengan positive attitude atau etika yang sopan. Dalam menjalankan event ini, terutama buat teman-teman yang bekerja atau bertugas sebagai LO atau tim transportasi yang menjemput atau teman-teman yang di venue yang punya kemungkinan untuk berinteraksi banyak dengan para tamu. Kita tidak harus kaku. Bukan berarti pada saat saya bilang harus detail tapi to the point. Bukan berarti kita tidak boleh basa-basi. Tentunya pembicaraan-pembicaraan kecil yang menyenangkan juga dibutuhkan di dalam keramah tamahan. Kita boleh ngobrol, kita boleh berbicara dengan para tamu kita. Ada beberapa topik pembicaraan yang bisa kita bawakan atau kita tanyakan. Dari sisi kebudayaan, ini momen yang tepat untuk kita bisa mengenal budaya-budaya Indonesia dari tempat lain. Budaya-budaya Indonesia yang pengen sekali kita pahami, kita kenali. Lalu kita bicara mengenai tentunya makanan. Kita bisa memperkenalkan makanan Papua, makanan khas Papua. Dan juga kita juga bisa bertanya mengenai makanan-makanan favorit mereka. Lalu kita bisa bahas mengenai hal-hal yang aktual. Apa saja yang sedang terjadi belakangan ini. Dijaga yang kita bahas hal-hal yang menyenangkan ya. Mungkin hal-hal yang bisa berhubungan dengan event ini tentunya. Jauhkan dari pembahasan politik. Jauhkan dari pembahasan ekonomi. Jauhkan dari pembahasan yang tidak enak untuk dibahas. Lalu kita tentunya bisa dong sedikit ngelawak, sedikit berbicara hal-hal yang lucu, atau kita bisa membangun komunikasi yang renyah, yang enak, agar semuanya bisa nyaman. Bicara mengenai hobi, olahraga, musik dan film sangat saya sarankan. Karena dari hal-hal tersebut kita bisa membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara kita. Dan yang terakhir, yang bisa membawa pariwisata di Papua ini. Bisa kita bahas, kita bisa menyarankan tempat-tempat wisata yang terbaik, yang terindah yang ada di sekitar Papua. Atau kalau skupnya lebih kecil, di tempat teman-teman ditugaskan. Kita juga bisa bertanya kepada mereka, kalau saya ke tempat Anda, apa yang Anda sarankan untuk saya lihat atau saya kunjungi? Demikian beberapa topik pembicaraan yang bisa kita bawakan agar terbangun hubungan yang nyaman antara kita dengan lawan bicara kita, dengan para tamu. Di penghujung materi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebagai volunteer dari PON 2020 ini. Yang pertama adalah ketepatan waktu. Ini penting sekali. Ini yang menentukan bahwa event ini akan berhasil atau tidak. Coba bayangkan kalau teman-teman LO dan Anda terlambat. Kalau LO-nya terlambat, atletnya terlambat, dia tidak jadi tanding. Bahaya bukan? Manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Bagaimana kita bisa mengatur tamu yang kita temani atau yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita bisa mengatur waktu jalannya event ini. Yang kedua mengenai kenyamanan. Keramah tamahan selalu berbicara mengenai bagaimana kita bisa membuat para tamu nyaman selama mereka ada di event ini. Mari kita memperhatikan dan memastikan bahwa setiap tamu yang ada di hadapan kita, mereka bisa mendapatkan kenyamanan itu. Yang ketiga adalah keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Kembali teman-teman, mari kita memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemik ini. Kita inginkan bukan hanya nyaman, tapi juga aman. Siapapun yang hadir di perhelatan ini bisa tetap sehat, bisa tetap aman, dan selamat tentunya. Selanjutnya,
kembali mengenai solusi yang tepat. Saya terus menekankan hal ini karena setiap tamu yang kita bantu, yang mereka harapkan adalah solusi. Dari apapun tantangannya, dari apapun permasalahannya, kita harus fokus terhadap solusi. Dan yang terakhir, sekali lagi, bagaimana kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berucap positif. Demikian materi dari Keramah Tamahan. Saya sangat berharap setiap volunteer yang bertugas di PON Papua dapat mewakili Papua, di mana kita bisa memberikan kenyamanan, di mana kita bisa memberikan impresi yang baik, di mana kita bisa melayani dengan memberikan solusi yang tepat bagi setiap tamu atau setiap orang yang ada di sekitar kita. Saya yakin dan percaya semua teman-teman volunteer dapat bertugas dengan maksimal dan dapat memberikan pelayanan yang prima. Selamat bertugas teman-teman. Papua, torang bisa.